Selamat pagi Bu Rini. Pagi Bu Esni, apa kabarnya hari ini Bu Esni? Kabar saya baik Bu. Cuman beberapa hari ini saya merasa kurang baik. Aduh, kenapa nih Bu Esni? Semoga Bu Esni sehat-sehat selalu ya. Eh, Iya ada Bu, bisa dibantu dengan saya hari ini, dengan pertemuan hari ini? iya Bu. Begini Bu, dalam 1 minggu terakhir ini saya Hmm, merasakan pekerjaan saya itu di sekolah luar biasa padat menurut saya. Banyak pekerjaan yang hmm, iya, jadi saya merasa seperti diburu oleh waktu. hmm, Kewalahan hmm, untuk hmm, hmm. mengerjakan tugas-tugas saya di sekolah gitu. Iya. Selain mengajar, berarti Bu Esni ada tugas yang lain ya? Iya benar Bu. Jadi yang saya alami itu dalam 1 minggu terakhir ini adalah eh, seperti sekarang ini dalam mengikuti kegiatan program guru penggerak, kemudian dari sekolah juga ada tuntutan untuk mengerjakan PMM dan itu juga ada deadline waktunya. Nah, di mana saya itu mengajar Bu dari pagi jam 7 itu sudah wajib di sekolah, kemudian pulang Hmm, kerja itu jam 4 sore gitu. Nah, kadang saya ada waktu di sela-sela jam kosong itu saya bisa sambil mengerjakan PMM tapi tidak maksimal Bu. Nah, selain itu ada tugas yang lain juga. Saya juga sebagai wali kelas 9A, saya juga harus memberikan informasi-informasi kepada orang tua, kemudian menangani siswa-siswa yang beberapa siswa ada yang juga bermasalah mengenai pengerjaan tugas-tugasnya, kemudian eh, pemeriksaan tugas yang lainnya juga. Dan banyak tugas-tugas lainnya yang menurut saya itu tertumpuk jadinya Bu. Jadi saya kewalahan mengatur waktu saya di sekolah. Sementara belum lama ini juga dalam kegiatan guru penggerak ini kan kita ada juga yang namanya ruang kolaborasi. Nah, terkadang saya mengambil jam mengajar saya Bu pada saat misalnya ruang kolaborasi itu bahkan saya gunakan di saat jam-jam saya mengajar gitu. Memang oh, oke. saya ikut di dalam ruang kolaborasi, namun saya merasa tidak nyaman juga. Nggak mungkin juga setiap kegiatan ruang kolaborasi saya selalu minta bantuan untuk digantikan gitu Bu. Jadi saya merasa tanggung jawab saya itu tidak maksimal saya laksanakan gitu. Padahal sebenarnya ya banyak sih manfaat dari mengikuti dari program CGP ini Bu, dan banyak ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Itu masalah yang pertama. Kemudian yang membuat saya itu kurang bersemangat gini Bu, kita kan sudah beberapa bulan ini mengikuti kegiatan program guru penggerak. Nah, biasanya di sekolah kan kita harusnya membagikan ilmu yang sudah kita dapatkan Bu, gitu. Nah, tapi yang saya alami, saya susah membagi waktu di sekolah karena sudah terprogram dari Senin sampai Jumat itu sudah full kegiatannya Bu, gitu. Jadi untuk diseminasi, membagikan atau hal-hal sharing seperti itu kepada guru-guru lain, waktunya tidak ada saya menurut saya. Jadi saya kewalahan bagaimana membagi waktu dengan padatnya jadwal dan tugas-tugas yang sudah tertumpuk itu Bu. Baik, baik. Dari semua persoalan yang Ibu Esni ceritakan tadi, apa yang Ibu Esni rasakan? Jika misalnya dengan tugas Bu Esni yang banyak tadi, Bu Esni tidak bisa menyelesaikan tepat pada waktunya atau tidak terlaksana dengan baik. Yang saya rasakan sih Bu, saya merasa kesejahteraan untuk diri saya sendiri itu berkurang Bu. Tidak maksimal saya rasa gitu. Iya, kenapa? Karena saya merasa satu, saya itu dikejar oleh waktu. Harusnya saya yang manage waktunya, kemudian harusnya saya yang manage waktunya, ternyata saya yang diburu oleh waktu gitu. Kemudian saya juga di rumah itu kurang bisa memberikan waktu kepada keluarga karena pulang dari sekolah aja kadang jam 4 atau sekitar jam 5 sampai di rumah Bu. Tugas-tugas di rumah
anak-anak, menyiapkan kebutuhan mereka gitu. Terlebih saya betul. single parent, orang tua tunggal gitu Bu. Jadi saya merasa bagaimana ya mengatur waktu gitu Bu, dengan Mhm. tugas-tugas yang luar biasa seperti ini gitu Bu. Jadi Bu Eni merasa kewalahan ya Bu ya dengan aktivitas yang padat ya. Iya Bu, benar Bu, Dari sangat kewalahan Bu ya. dari aktivitas Ibu yang padat, saya juga mendengarkannya dari pagi udah sampai sore Bu Esni sudah di sekolah ya. Hmm. Eh, Menurut Ibu bagaimana satu hari yang normal yang Ibu inginkan dari aktivitas Ibu yang padat tadi yang sudah ceritakan? Em, Kalau normalnya itu saya seperti membayangkan diri saya itu seandainya satu hari itu saya mempunyai waktu yang bekerja seperti biasa jam 7 ke jam 4 dan pekerjaan saya itu pun selesai di dalam satu hari itu. Artinya tidak ada tugas-tugas yang tertinggalkan. Kemudian di rumah itu normalnya saya ingin ada waktu juga dengan anak-anak, dengan keluarga seperti itu. Itu yang saya harapkan. Jadi saya ingin satu hari itu berjalan dengan pekerjaan selesai dengan tepat waktu. Kemudian saya juga bisa memberikan waktu atau berbagi kebersamaan dengan keluarga juga gitu. Butuh me time lah ya Bu Esni ya untuk diri sendiri ya. Iya benar Bu, me time. Butuh. Itu yang iya benar Bu. Jadi ya kewalahan saya itu di situ Bu, tidak memiliki me time lah ya dibilang seperti itu waktu untuk diri sendiri. Uh, ya dari persoalan Ibu yang tadi, menurut Ibu kenapa pekerjaan Bu Esni itu bisa menumpuk? Kalau dipikir-pikir sih Bu, ini masih yang menurut saya alami ya Bu ya. Menurut saya satu, memang kita sudah terprogram di sekolah untuk jadwal dan tugas kita itu sudah terprogram, memang dipenuhi dengan kesibukan yang luar biasa gitu. Jadi jam 7 sampai dengan jam 4 itu sudah ada jamnya tersendiri dan dari Selasa, terutama dari Selasa sampai Jumat itu sudah penuh semua kegiatan sampai jam 4. Karena saya juga sebagai wali kelas juga memegang untuk pembimbing pramuka gitu Bu di hari Kamis. Di hari Selasa dan Rabu itu saya ada ekskul bahasa Inggris dari jam setengah 3 sampai dengan jam 4 sorenya. Kemudian untuk di hari Jumat biasanya memang pembelajaran sampai jam 11.15 aja Bu. Namun setelah sholat Jumat kami biasanya di tiap Jumat itu digunakan waktunya penuh untuk briefing untuk program-program yang akan dijalankan dalam satu minggu ke depannya atau refleksi selama satu minggu pembelajaran tersebut gitu. Berarti kalau di sekolah itu udah ada schedule yang harus dilakukan ya Bu Esni ya. Sudah ada tersendiri waktunya. Ditambah lagi dengan PMM dan tugas-tugas di LMS program guru penggerak itu. Jadi kadang saya puyeng Bu. Saya pusing sendiri. Apalagi PMM sekarang kita harus dikejar dengan baik ya Bu Esni ya. Iya benar. Dari permasalahan Bu Esni tadi, ada nggak langkah apa yang harus Ibu Esni lakukan supaya tugas Bu Esni itu tidak tertumpuk dan terlaksana dengan baik? Langkah yang bisa saya lakukan apa ya Bu? Mungkin saya harus memilah mungkin mana yang paling saya utamakan untuk kerjakan, mana yang bisa tahap tunggu, tapi tahap tunggu saya maunya tidak menunda gitu. Memang mungkin intinya membuat skala prioritas dalam pekerjaan kali ya Bu ya. Iya betul Bu Esni. Mungkin kira-kira ada nggak jam-jam kosong di tempat Ibu Esni bekerja atau di rumah yang bisa Ibu Esni lakukan? kalau untuk jam kosong mengajar saya itu ada Bu, tapi hanya berselang berapa jam. Di hari Senin misalnya saya ada jam kosongnya sekitar 3 jam pelajaran. Di hari Selasa hanya ada sekitar 2 jam pelajaran. Di hari Rabunya 1.
Di hari Kamis sekitar 2 itu Bu. Memang setiap harinya ada jam-jam kosongnya, tapi mungkin paling 1 les atau 2 les, paling banyak itu 3 les gitu. Kalau untuk jam kosong di rumah, untuk di rumah sendiri saya pulang sekitar jam 5 di rumah, paling ini jam 5. Kemudian sekitar saya urusan rumah tangga, nyapu dan jadi saya waktu kosongnya paling 2 jam 1 hari di rumah gitu. Dari jam kosong Bu Esmi tadi apa yang Bu Esmi bisa lakukan? Biasanya saya mengambil waktu sih Bu, tapi waktu untuk misalnya seperti ini, kadang sudah merasa capek kelelahan, biasanya saya buatkan itu 1 jam untuk diri sendiri gitu Bu. Misalnya ya biasanya kita untuk merefreshingkan otak gitu Bu, pikiran gitu kan. Nah, jadi kadang kita kan butuh setelah kita mengajar gitu sudah mengikuti kegiatan seperti biasanya kan butuh waktu kan Bu untuk mencas ulang energi kita untuk di jam berikutnya. Itu yang saya lakukan. Dan kalau misalnya ada 2 atau 3 les, biasanya kita membuat rencana pembelajaran atau mungkin koreksi gitu Bu. Cuman kadang sering tertumpuk Bu. Butuh waktunya yang harus di schedule dengan baik ya Bu ya. Dari tadi Bu Esmi sudah ungkapkan apa yang ingin Bu Esmi lakukan. Nah, kapan menurut Bu Esmi Ibu akan mulai untuk melakukan atau mencari waktu untuk menyesuaikan rencana Ibu tadi? Mungkin yang bisa saya lakukan itu ya Bu, tadi mungkin membuat rencana atau skala prioritas ya Bu ya. Kemudian mungkin harus belajar juga mengelola waktu ya. Misalnya pekerjaan yang harus selesai di hari ini atau jam sekian, tanggal berapa, mungkin itu yang harus saya kejar, kemudian disusul dengan tugas-tugas berikutnya. Nah, untuk membuat skala prioritas ini mungkin yang bisa saya lakukan mungkin membuat catatan tersendiri ya Bu ya. Mungkin seperti itu Bu. Dari rencana yang sudah Ibu lakukan, Ibu juga sudah punya rencana nih kapan mau memulainya. Nah, Bu Esmi memerlukan dukungan siapa nih untuk rencana yang akan Bu Esmi lakukan? Untuk memulai rencana saya itu saya butuh dukungan dari kalau untuk di sekolah itu saya butuh dukungan dari kepala sekolah dan rekan guru mungkin ya Bu. Mungkin saya harus sampaikan juga kepada kepala sekolah hal-hal yang saya alami di sekolah gitu. Untuk di rumah mungkin yang bisa mendukung terutama dalam suasana kondusif itu mungkin dari anak-anak Bu, mungkin ya yang bisa mendukung hal tersebut gitu Bu. Iya, karena dukungan semua orang itu perlu untuk kesuksesan kita ya Bu ya. Iya benar. Baik Bu Esmi, dari yang kita bicarakan tadi, apa yang Ibu Esmi dapat simpulkan dari perbincangan kita hari ini? Dari awal saya menyampaikan apa yang saya alami, yang dapat saya simpulkan itu adalah saya merasa terbantu Bu dengan kegiatan seperti ini ya, bisa menyampaikan keluhan ataupun apa yang saya alami gitu. Kemudian saya juga dibimbing menggali apa yang bisa saya lakukan. Nah, yang saya dapatkan itu adalah yang paling utama mungkin pengelolaan waktu saya dalam mengerjakan tugas-tugas. Mungkin itu Bu yang bisa saya dapatkan melalui pertemuan ini sehingga menggali apa yang bisa saya lakukan Bu. Pasti dengan sharing tuh udah bisa bikin hati sedikit lega ya Bu Esmi ya. Ada hal yang baru nggak yang Ibu dapat dari percakapan kita hari ini? Hal yang baru yang dapat saya terima
mungkin dengan materi kita ya Bu ya, di bagian materi tentang coaching itu ya. Nah biasanya kan kita untuk menyampaikan apa yang kita alami sehari-hari di lapangan mungkin agak segan ya kalau langsung ke kepala sekolah gitu dengan bahasa yang formal, dengan sikap yang informal. Namun melalui hari ini pertemuan kita ini saya belajar ya namanya coaching itu ya dengan suasana yang lebih akrab gitu tanpa mengurangi inti dari solusi-solusi apa yang bisa saya temukan untuk pengembangan diri saya gitu. Mungkin itu yang bisa saya dapatkan. Oke Bu Esni, saya terima kasih sekali ya Bu Esni ya udah mau berbagi dengan saya. Semoga kita bisa sama-sama belajar ya Bu Esni. Bu Esni juga bisa menerapkan secara langsung rencana-rencana yang akan Bu Esni lakukan. Terima kasih atas sharing kita hari ini. Semoga Bu Esni sehat selalu ya, walaupun aktivitasnya yang menumpuk. Nah, tapi sudah bisa dilaksanakan dan direncanakan dengan baik. Oke Bu Esni, terima kasih atas hari ini ya Bu Esni ya. Sama-sama Bu, terima kasih untuk bimbingannya hari ini juga Ibu. Semoga kita semakin tetap sehat sehingga bisa bertemu di pertemuan berikutnya Ibu. Ya, amin. Selamat sore Bu Esni. Selamat sore Bu.